Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 6. Nah, di sini kami akan menjelaskan pemrograman yang telah kami buat. Sebelum memulainya, izinkan kami memperkenalkan diri. Pertama-tama, saya Nur Ramadhani dengan NIM 25 dan rekan saya. Dengan saya Nita Karina dengan NIM 38. Dengan saya Ridho Manifa dengan NIM 14. Saya Ahmad Syahid dengan NIM 08. Baik, untuk lebih lanjut, tonton video berikut ini. Dadah! Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mohon dipimpin doa dulu ya. Siapa yang memimpin doa? Saya Bu. Baik, silakan Dido dipimpin teman-temannya. Baik teman-teman, sebelum memulai mata pelajaran pada hari ini, alhamdulillah baiknya kita berdoa untuk agama atau percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas. Ayo, anak-anak udah tahu belum apa yang kita bahas? Belum. Tahu ya, oke. Jadi yang kita bahas kali ini adalah pemrograman berorientasi objek atau bisa disebut dengan PBO. Nah, di sini kita akan membahas pengertian dari PBO serta konsep-konsep dasar yang ada di PBO. Lalu lanjut, di sini ada pengertian PBO. Nah, anak-anak pada tahu nggak sih PBO itu apa? Belum. Jadi PBO itu singkatnya adalah cara membuat program yang berfokuskan pada objek. Nah, objek ini bisa berupa entitas atau benda nyata seperti manusia, mobil, atau hal abstrak lainnya seperti angka atau warna. Nah, PBO ini memudahkan kita untuk membuat pemrograman yang lebih mudah dipahami, lebih terorganisir, dan lebih mudah dipelihara. Lalu lanjut, di sini ada konsep-konsep dasar PBO. Yang pertama di sini ada inheritance atau pewarisan. Lalu yang kedua ada encapsulation atau enkapsulasi. Lalu yang ketiga ada abstraction atau abstraksi, dan yang terakhir ada polymorphism atau polymorphisme. Nah, kita ke yang pertama. Di sini ada inheritance atau pewarisan. Di sini itu konsepnya adalah misalnya dari satu objek, yaitu kelas anak, itu tuh dapat mengambil sifat atau kemampuan dari objek lainnya, yaitu misalnya kelas induk. Nah, ini itu digunakan untuk menghindari pengulangan kode. Seperti contoh nih, misalnya Yunita. Nah, Yunita ini mewariskan sifat fisik dari orang tuanya seperti bola matanya atau bahkan tinggi badan. Nah, lanjut kita ke encapsulation atau enkapsulasi. Nah, jadi enkapsulasi ini bahasa dasarnya ya kapsul. Dia tahu kan kapsul buat obat yang ngebungkus obat itu. Jadi ini tuh cara untuk melindungi data dengan cara membungkusnya dalam objek dan memberinya akses melalui metode tertentu. Misalnya kan di bank itu punya brankas ya. Nah, brankasnya itu dia dilindungi dan bisa dibuka kalau menggunakan kode atau kunci tertentu. Paham? Oke, lanjut kita ke abstraction atau abstraksi. Nah, abstraksi ini dia itu konsep dalam PBO yang ia itu hanya menampilkan bagian-bagian penting dari sistem itu. Jadi bagian-bagian rumitnya, detail rumitnya itu tuh disembunyikan dari pengguna agar lebih mudah. Seperti contoh nih, misalnya kita ke ATM kita menarik tunai. Nah, kita ke ATM, kita cukup masukkan kartu ATM, masukkan kode, serta memilih jumlah uang. Nah, setelah itu transaksi kita selesai. Nah, untuk bagian-bagian seperti membaca data dari kartu tersebut serta memproses transaksi itu tuh disembunyikan agar kita itu lebih mudah
Paham? Ah. Baik, untuk materi selanjutnya di sini ada polymorphism atau polymorphisme. Jadi ini tuh konsep dalam PBO yang dia itu bisa mengambil banyak bentuk. Jadi dalam artian kita bisa menggunakan berbagai objek di berbeda kelas tetapi dengan cara yang sama. Misalnya nih misalnya saya guru kalian. Saya bisa mengajar, saya bisa membimbing kalian, dan saya bisa mengatur kegiatan yang ada di sekolah ini. Tetapi pada dasarnya saya ini tetap guru. Jadi saya bisa melakukan kerja sesuai dengan situasinya. Baik, untuk yang terakhir. Nah, yang terakhir di sini ada implementasi. Nah, implementasi ini adalah kalian nanti yang membuat pemrograman tersebut. Di sini Ibu sudah menentukan temanya, yaitu aplikasi pemesanan tiket bioskop sederhana. Nah, untuk anak-anak nanti kalian silahkan membuat tugas ini, pemrograman ini, lalu nanti kalian diskusikan di depan, oke? Oke. Waktunya saya berikan berapa? Kira-kira 10 menit. Wow, cepat sekali ya sepertinya. 15 30. Bagaimana kalau saya beri waktu 1 jam? Boleh Bu. Boleh ya. Setelah itu kalian diskusikan baru kalian presentasikan di depan Ibu. Baik? Baik. Oke, silakan mengerjakan. 1 hour later. Oke anak-anak, berhubung waktunya udah selesai, seperti yang Ibu minta tadi, kalian maju untuk menjelaskan pemrograman yang udah kalian buat. Oke? Oke Bu. Nanti kalian majunya satu-satu aja secara bergantian. Dimengerti? Dimengerti Bu. Oke, silakan siapa yang mau duluan? Saya Bu. Oke, Rido. Silakan Rido. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan program dari kami, yaitu pertama kita akan menjelaskan abstraction dari kelas dasar abstrak untuk tiket. Jadi di sini kita akan mendefinisikan atau membuat kelas tiket dengan konstruktor mengambil 2 parameter, yaitu judul film dan harga per tiket. Jadi di sini itu kita akan menggunakan this titik garis bawah judul film, yang artinya kita akan exploration dengan akses private. Kemudian yang kedua, this harga per tiket. Jadi kita di sini tuh akan menyimpan harga per tiket untuk 1 orang. Kemudian kita akan menjelaskan getter dan setter untuk exploration. Jadi di sini kita akan menggunakan get dan set. Di get ini kita akan mengubah atau membaca judul film mengganti menjadi this titik garis bawah judul film. Kemudian set itu kita akan mengubah nilai tersebut jadi judul film. Nah, sama juga dengan di harganya per tiket. Kita akan membaca dengan menggunakan this titik garis bawah harga per tiket. Begitu juga dengan setnya di harga per tiket. Kita akan menggunakan juga membaca nilai dari harga per tiket itu. Kemudian ada abstraksi dari metode abstrak definisi dihitung total. Jadi dihitung total ini kita akan membaca misalnya akan diimplementasikan objek class itu tandanya berhasil. Jika tidak, kita akan mendapatkan error. Jadi di error ini kita akan mendapatkan metode hitung total harus diimplementasikan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inheritance atau kelas turunan untuk pemesanan tiket bioskop. Di sini itu pewarisan, yaitu pemesanan tiket bioskop adalah kelas turunan atau subkelas dari turunan induk, yaitu superkelas bernama tiket. Dengan menggunakan kata kunci extend, pemesanan tiket bioskop mewarisi properti dan metode dari kelas tiket. Oke, selanjutnya itu di baris kedua sampai ke-6 itu ada konstruktor, yaitu metode khusus yang dijalankan saat membuat instan dari kelas pemesanan tiket bioskop. Lalu ada
super, yaitu digunakan untuk memanggil konduktor dari kelas induk tiket sehingga properti judul film dan harga tiket diinisialisasikan. Lalu di sini juga ada dis jumlah tiket, properti baru yang ditambahkan ke kelas turunan khusus untuk menyimpan jumlah tiket yang dipesan. Selanjutnya di baris 8-10 itu ada polymorphism, yaitu kelas ini mengimplementasikan atau menimpa override metode hitung total yang mungkin didefinisikan atau abstrak di kelas tiket. Metode ini menghitung total harga dengan mengalihkan harga per tiket dengan jumlah tiket yang dipesan. Yang terakhir itu pada baris 12-17 ini menampilkan detail pemesanan. Metode untuk menampilkan detail pemesanan tiket dalam format yang mudah dibaca. Yang terakhir itu ada template literals, itu menggunakan backtrip untuk menyisipkan nilai variabel secara langsung ke string. Yang terakhir akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini kita lanjut ke pemesanan tiket diskon. Nah, sebenarnya kurang lebih ya sama yang pemesanan tiket bioskop di atas tadi. Cuman sini perbedaannya cuma ditambah diskon di bagian kodenya. Baik, implementasi metode abstrak dengan diskon. Hitungan total di sini total itu dis garis bawah harga per tiket, terus dis jumlah tiket. Ini untuk menentukan harga per tiket dan jumlah tiket yang kita pesan tadi. Terus untuk potongan sama dengan total dis dalam kurung diskon per 100 itu untuk menentukan potongan harga tiket tadi. Nah, terus untuk itu total sama kurang potongan ini itu untuk pemotongan harga tadi. Selanjutnya menampilkan detail pemesanan dengan diskon. Tampilkan detail ini itu berisi tentang film yang kita pilih dan setelah itu harga yang kita terima tadi, terus jumlah tiket yang kita pesan dan diskon yang kita dapat. Setelah itu total harga setelah diskon tadi. Baik, selanjutnya untuk simulasi pemesanan itu pemesanan 1 sama dengan new pemesanan tiket bioskop. Misalnya itu kita pilih Avengers Endgames, senilai harganya itu 50, terus tiketnya kita beli 3. Nah, pemesan selanjutnya itu masuk blok pemesanan 1, tampilkan detail. Lanjut pemesanan diskon sama dengan new pemesanan tiket diskon itu kita pilih film Spider-Man No Way Home, senilai dengan harga Rp45.000 dengan tiket pemesanan 4 tiket dan dengan diskon 10%. Setelah itu pemesanan diskon akan ditampilkan secara detail. Baik, inilah hasil pemrograman dari kami, di mana sudah ada keterangan detail tentang film yang dipilih, harga per tiketnya, jumlah tiket, dan total harganya. Sekian dan terima kasih. Oke, keren banget presentasi dari kalian semua. Nah, berhubung materi kita sudah selesai, sebelum pulang ada baiknya kita berdoa dulu. Untuk doa kali ini siapa yang memimpin? Saya Bu. Oke, Rido lagi. Silakan Rido. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri mata pelajaran pada hari ini, apa yang baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sekian materi dari saya. Kalian, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan pulang-pulang.
Makasih Bu. Sama-sama, dadah. Dadah. Baik, sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Kami izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.